Jawa Tengah, sekitaran tahun 2014. Di tahun 2014 ini, Anis masih duduk di bangku SMA. Kala itu, sekolahnya membuat sebuah acara di bumi perkemahan yang diikuti oleh seluruh siswa di sekolah itu. Kebetulan, Anis menjadi panitia dengan beberapa temannya. Mereka pun diberi tugas untuk mencari tempat dan segala keperluan yang dibutuhkan ketika nanti acara berlangsung. Dari beberapa tempat yang menjadi opsi, akhirnya terpilihlah tempat ini, bumi perkemahan yang berada di salah satu lereng Gunung Lawu. Letak bumi perkemahan ini bisa dibilang berada di desa yang tidak begitu padat penduduk, dengan alam yang masih asri dan disuguhi hamparan sawah yang luas dan pemandangan di atas gunung pada umumnya, ditambah kesejukan yang bisa dirasakan ketika berada di sana. Di sana juga terdapat pendopo yang berada di ujung jalan desa dan juga menjadi titik perbatasan antara hutan atau bumi perkemahan dengan desa yang berada di sana. Atau bisa dibilang pendopo ini adalah rumah terakhir sebelum masuk ke bumi perkemahan. Walaupun tepat di seberang pendopo masih ada satu rumah warga yang saling berhadap-hadapan. Jarak dari pendopo juga tidak jauh, hanya berjalan beberapa meter ke atas untuk menuju titik di mana perkemahan itu akan dilakukan. Pendopo inilah yang digunakan sebagai base camp panitia dan dijadikan panitia untuk beristirahat. Selama 1 bulan mereka menyiapkan segalanya, dari konsep dan apa saja yang dibutuhkan ketika acara berlangsung. Pada saat itu, acara kemah ini direncanakan berlangsung selama 2 hari, tepatnya di hari Sabtu dan Minggu. Semua berjalan semestinya dan tidak ada halangan hingga menuju H-1, acara yang jatuh di hari Jumat. Seperti panitia pada umumnya, H-1, Anis dan teman-temannya menyiapkan segala kebutuhan dan menurunkan segala keperluan peserta kemah. Beberapa panitia inti, sekitar 9 orang, 5 diantaranya cowok dan 4 diantaranya cewek, berangkat pada hari itu dengan mengendarai sebuah truk. Tibalah siang itu, mereka segera menurunkan barang yang dibawa dari bawah, lalu mulai dipindahkan ke sebuah pendopo yang menjadi base camp panitia. Dan setelah semua barang selesai dimasukkan, mereka semua terbagi dengan masing-masing tugas agar fokus menyelesaikan sebelum malam tiba. Dan ketika semua sedang bertugas dengan kesibukan masing-masing, salah seorang panitia yang bernama Ocat, yang bertugas membersihkan terpal, bertanya ke salah seorang warga, menanyakan sebuah selang air untuk dijadikan alat membersihkan terpal. Pak, ada selang gak ya? Ini soalnya saya mau bersihin terpal, tanya Ocat kepada salah seorang warga. Oh, ada mas, di belakang pendopo. Nanti ada jalan kecil turun, nah terus ada lumbung. Di situ ada selangnya yang warna biru ya. Ocat pun segera mengambil selang dengan berjalan menuju lumbung atau rumah kecil untuk menyimpan barang yang dimaksudkan salah seorang warga itu. Ketika ia mulai berjalan menuju lumbung dan menuruni jalanan kecil yang hanya bisa dilewati dengan 1 kaki, ia melihat seorang bapak-bapak sedang memotong rumput di sebuah petakan tanah tepat di sebelah kanannya. Permisi Pak, Ocat yang mencoba menyapa bapak-bapak yang dilihatnya kala itu. Tapi tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban dari bapak-bapak itu dengan masih terus mengayunkan sebilah aritnya. Ocat pada saat itu tidak mulai berpikir aneh, karena mungkin saja bapak-bapak itu tidak mendengar apa yang barusan ia katakan. Beberapa menit berselang, dengan sedikit perjuangan Ocat akhirnya berhasil menemukan selang air, dikarenakan beberapa barang yang berserakan dan tidak adanya penerangan sedikit membuatnya kesusahan mencari di mana letak selang air itu. Ketika ia kembali ke arah pendopo, tepatnya di sebuah tanjakan kecil tadi, ia masih melihat sosok bapak-bapak yang pertama kali ia lihat di tempat yang sama. Otomatis, Ocat mencoba mengucapkan salam untuk kedua kalinya. Permisi Pak, dengan suara lebih keras dari sebelumnya. Masih tidak ada jawaban. Dan sosok bapak-bapak itu masih terus saja mengayunkan aritnya ke rumput yang berada di hadapannya. Ocat bingung. Kenapa bapak-bapak itu tidak merespon lagi? Karena penasaran, beberapa langkah Ocat berjalan, ia pun memalingkan badan dan mencoba mengamati seksama ke arah sosok bapak-bapak itu. Dan benar saja, tak berselang lama,
bulu kodok Ocat berdiri dengan sendirinya tatkala ia mengamati pergerakan sosok bapak-bapak itu. Di situ Ocat tersadar bahwa sosok bapak-bapak yang dilihat itu tidak berpindah tempat dengan posisi yang sama dan gerakan yang selalu sama dari pertama ia lihat hingga kembali dari mengambil selang air. Gerakan itu selalu terulang. Bahkan ketika Ocat menatap sepersekian detik, sosok bapak-bapak itu benar-benar melakukan gerakan yang selalu saja sama. Bahkan tangan ataupun posisi duduk tidak bergeser sedikit pun. Gerakan yang berulang itu membuat Ocat akhirnya ketakutan dan membuatnya berlari menuju arah pendopo. Tanpa berpikir panjang membersihkan terpal itu, dengan sedikit tergesa-gesa walau dalam benaknya masih terus bertanya-tanya dengan apa yang sudah ia lihat. Bahkan di dalam lubuk hatinya ingin rasanya ia mencoba mengecek kembali dan menjawab rasa penasaran dengan sosok bapak-bapak yang tadi ia lihat. Namun ia mengurungkan niatnya dengan menaruh selang itu di pendopo tanpa mengembalikannya. Ocat pun memilih tidak menceritakan apa yang dilihatnya dengan teman-temannya karena takut jika itu hanyalah halusinasinya semata. Sore harinya tepat setelah maghrib, setelah semua tugas sudah diselesaikan beriringan dengan kejadian awal yang dialami Ocat, beberapa panitia pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat dengan bersantai di dalam pendopo sambil menonton film dengan sebuah tap yang dibawa Anis dan ditemani satu teko penuh teh manis panas. Sekitar 8 orang sedang asik menonton film. Namun berbeda dengan Ocat yang memilih untuk berjaga di luar dengan alasan ingin menikmati dinginnya malam itu. Ocat sepertinya tidak kapok dengan kejadian awal. Dan memang Ocat ini dikenal sebagai orang yang pemberani lebih daripada yang lain. Namun tak lama, tok tok tok, tok tok tok, suara ketukan pintu kaca dari arah luar. 8 orang yang mendengar suara ketukan pintu itu seketika memalingkan pandangan mereka dan bergegas keluar untuk menemui Ocat. "Kenapa, Cat?" tanya Anis. "Aku dengar suara orang jalan dari arah sana," jawab Ocat sambil menunjuk arah di mana ia mendengar suara langkah kaki. "Ah, masa? Ya nggak mungkin lah, ini kan rumah terakhir," jelas Anis dengan raut muka yang sepertinya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ocat. Bukan hanya Anis, 7 orang lain sempat tidak percaya dengan kesaksian Ocat. Apalagi pendopo itu termasuk rumah terakhir sebelum menuju arah ke bumi perkemahan dan arah di mana Ocat mendengar langkah kaki dari sebelah kiri, di mana arah itu adalah arah menuju perkemahan. Ocat mencoba meyakinkan dan menyuruh teman-teman lain untuk diam. Beberapa saat, ternyata apa yang dikatakan Ocat benar. Ocat, Anis, dan ke-7 orang lainnya mendengar suara langkah kaki yang seperti diseret bergesekan dengan tanah. Srek, srek. Suara langkah kaki itu benar-benar jelas terdengar, bahkan semuanya mendengar dari arah sumber yang sama, yang memang tidak jauh dari pendopo. Anis dan yang lain mencoba mengecek dari mana sumber suara itu, namun tidak melihat apapun yang membuat suara itu timbul. Bahkan Ocat sempat mengelilingi pagar pendopo, tapi juga tidak melihat orang atau apapun di sekeliling pendopo. Padahal suara itu masih terdengar jelas ketika mereka mencoba mengecek sumber suara. Srek, srek. Suara itu terus terdengar dan semakin mendekat ke arah pendopo. "Wah, nggak bener nih. Udah, ayo kita masuk," ucap Ocat karena memang mulai merasa jika ada hal yang janggal dari suara itu. Bahkan ia pun sempat menghubung-hubungkan dengan sosok bapak-bapak yang dilihat sebelumnya. Akhirnya karena takut jika ada hal yang tidak diinginkan, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam pendopo. Apalagi seorang Ocat yang sebenarnya sudah mengalami hal janggal untuk kedua kalinya. Ketika mereka mencoba berpikir positif dan berlindung di dalam pendopo, tiba-tiba timbul obrolan dari seorang Ocat yang dimana ia masih penasaran dan sesekali terus melihat ke arah luar dari balik pintu kayu yang bagian atasnya terdapat sebuah kaca. Ocat menyeletuk bahwa ia seperti merasa melihat seseorang yang sedang duduk di seberang pendopo, tepatnya di sebuah rumah yang terdapat kaca besar menembus ke dalam. Dari penglihatan matanya, di dalam rumah itu terlihat seseorang yang duduk bersender di sebuah kursi dan selalu menatap ke arah pendopo. Mungkin jiwa muda mereka membuat kejanggalan awal bukanlah apa-apa.
Anis, Ocat, dan kedua temannya memutuskan untuk keluar pendopo untuk menikmati sebatang dua batang rokok sambil sesekali melihat ke arah rumah itu. Kala itu, Anis, Ocat, dan kedua temannya melihat dengan jelas sosok manusia yang duduk di dalam rumah tersebut. Bahkan ketika mereka mulai tertidur dan bangun untuk sholat subuh, mereka masih melihat sosok itu dengan jelas. Anis sempat bertanya-tanya, dan logika Anis berkata tidak mungkin ada orang yang duduk bersender dari malam hingga pagi hari dengan posisi yang sama dan tidak berpindah sama sekali. Pagi harinya, ketika mentari sudah memunculkan sinar, Anis yang penuh tanda tanya mencoba mengecek rumah dan ternyata kursi yang digunakan bersender oleh sosok manusia yang dilihat semalam hilang, entah kemana. Tidak ada kursi, bahkan rumah itu bisa dibilang rumah kosong. Bukti pun semakin diperkuat ketika salah seorang warga yang kebetulan lewat mengatakan kepada Anis bahwa rumah yang sedang ia datangi sudah ditinggalkan penghuninya 6 bulan yang lalu. Anis yang mendengar penjelasan warga sempat tidak percaya, apalagi yang dilihat semalam benar-benar jelas. Sosok manusia yang duduk di sebuah kursi tepat di belakang sebuah kaca besar. Yang gak mungkin, Thomas. Ini kan rumahnya sudah dijual. Yang punya ikut istrinya ke Wonogiri. Wah, ngeyel kamu ini. Mendengar penjelasan warga, sontak Anis bertambah bingung karena semalam bukan hanya dia yang melihat sosok itu, bahkan ketiga temannya yang lain pun juga melihat. Ocat yang melihat Anis bercakap-cakap dengan salah seorang warga sempat menanyakan sekembalinya Anis dari rumah itu. Namun kala itu Anis berbohong kepada Ocat. Anis berkata bahwa sosok manusia yang berada di dalam rumah itu adalah pemilik rumah yang memang sering duduk di kursi itu dari malam hingga pagi hari. Bahkan Anis menjelaskan bahwa sosok manusia yang dilihat semalam adalah bapak dari salah seorang warga yang menemuinya ketika mengecek rumah tersebut. Ya, berbohong adalah jalan satu-satunya. Anis berpikir apabila dia berkata jujur, nantinya akan menimbulkan kepanikan, apalagi banyak sekali perempuan yang menjadi panitia dan ikut juga melihat sosok itu semalam. Singkat cerita, Sabtu itu panitia lain menyusul ke bumi perkemahan yang datang bersama para guru dan peserta kemah. Mereka semua pun berkumpul di sebuah tanah lapang. Anis dan ke-8 teman yang sebelumnya sudah datang dan bermalam dengan segala kejanggalan yang mereka rasakan, lebih memilih diam dan tidak membicarakan kepada panitia yang lain. Mereka mencoba lebih fokus dengan rangkaian acara hari itu karena memang masih banyak hal yang harus mereka lakukan. Namun kejanggalan yang dirasakan malam itu ternyata belum berhenti. Salah seorang teman Anis yang bernama Reza yang ikut bermalam dan kebetulan HP-nya dijadikan alat berfoto sempat terkejut dengan sebuah foto yang dia abadikan malam sebelumnya. Reza melihat sebuah gumpalan asap tebal berwarna putih memanjang tepat di sebelah kiri. Seketika Reza pun memanggil teman-teman yang lain yang memang berada di dalam foto tersebut. Mereka semua bertanya-tanya dari mana asal asap putih itu. Ada yang mengaitkan dengan asap sebuah kompor portable dan asap rokok. Anis menolak itu karena tidak mungkin asap dari kompor portable ataupun rokok bisa berbentuk seperti gumpalan asap tebal dan memanjang seperti di dalam foto. Sudah, disimpan saja fotonya, nanti dilihat lagi. Ini sudah mau mulai acaranya, ucap Ocat, mencoba mengalihkan yang lain agar lebih fokus, apalagi hari Sabtu adalah hari pertama perkemahan. Hari pertama berjalan tidak seperti yang diinginkan. Entah apakah berhubungan atau tidak dengan kejanggalan di hari sebelumnya. Pagi hari cuaca sangat panas, bahkan terasa sangat terik walaupun udara sejuk masih bisa dirasakan. Namun tepat setelah zuhur cuaca pun berubah drastis. Tiba-tiba saja hujan turun dengan deras disertai angin kencang. Anis yang bertanggung jawab sebagai kor acara sempat kebingungan. Awalnya siang itu ia berencana ingin melakukan survei jalur yang digunakan untuk outbound. Memang dari rentetan acara, Minggu pagi akan diadakan outbound dengan mengelilingi sekitar bumi perkemahan. Anis dan teman-temannya sempat berdiskusi apakah harus melakukan survei dengan keadaan hujan atau menunggu hujan berhenti. Ini gimana? Kalau kita nunggu hujan, nanti kemalaman. Rawan juga nanti kalau malam kita nyari jalur, ucap salah seorang. Ya sudah, kita ke jalur menunggu agar reda hujannya. Ini masih cukup deras, jawab Anis.
Dan ketika hujan mulai reda tepat jam 3 sore, sekitar 7 orang dengan formasi 4 laki-laki, Anis, Junet, Reza, Ocat, dan 3 perempuan, Ayu, Maya, dan Lia. Mereka bersiap untuk melakukan survei jalur. Dan ketika mereka sudah mempersiapkan segalanya, Anis masih menimbang-nimbang apakah akan melakukan survei dengan didampingi guru atau tidak. Anis kala itu sempat bertanya kepada guru pembina dan sempat dilarang apabila mereka melakukan survei jalur tanpa dampingan guru. Akhirnya dicarilah salah seorang guru yang bernama Pak Anto untuk menemani ke-7 orang melakukan survei jalur outbound. Berarti total 8 orang yang akan melakukan survei jalur. Mereka pun berjalan ke atas berbekal jas hujan yang mereka sudah pakai kala itu. Mereka mulai berjalan melewati pematang sawah dan mulai memasuki hutan yang cukup lebat. Sekitar 30 menit, udara pun semakin dingin dengan hujan yang masih sesekali turun dengan deras. Kabut mulai turun dan membuat beberapa dari mereka menggigil. Tak lama salah seorang yang bernama Ayu tiba-tiba merasakan lemas dan pusing, bahkan sudah tidak mampu lagi untuk berjalan. Pak Anto yang tidak tega melihat Ayu pun meminta Anis menghubungi panitia yang ada di base camp dengan sebuah HT untuk membawakan sebuah tandu. Ya, ini semua dimaksudkan untuk mengevakuasi Ayu turun dan membawakan HT baru karena HT yang dibawa saat itu tidak bisa bertahan lama dengan daya baterai yang tersisa. Datanglah 5 orang untuk menjemput Ayu. Ketika mereka sudah menaikkan Ayu ke tandu dan bersiap turun, ada yang gantiin Ayu dong. Kamu aja Yun, biar nggak ganjil, ucap Junet yang kala itu meminta Yuni menggantikan Ayu. Yuni pun mengiyakan dan mulai menggantikan Ayu untuk melanjutkan survei jalur pada hari itu. Waktu terus berjalan dan hari semakin gelap ditambah cahaya matahari yang mulai tertutup awan mendung. Mereka tersadar tidak membawa senter sebagai sumber cahaya waktu itu, bahkan GPS atau maps yang seharusnya mereka bawa pun tertinggal di base camp. Dari awal, dalam pemikiran mereka jalur yang akan mereka lewati tidak jauh dan tidak memakan waktu yang lama. Mereka pun tidak berpikir akan apa yang sebenarnya yang berada di depan mereka nanti. Walaupun sebenarnya Anis dan beberapa panitia sudah melakukan survei seminggu sebelumnya, namun dengan kondisi yang berbeda, ditambah Ayu yang ketika itu sakit, membuat waktu mereka terbuang untuk menunggu evakuasi dari bawah. Mereka pun tetap berusaha untuk melanjutkan pencarian jalur dan akhirnya menemukan beberapa tempat yang dirasa cocok untuk kegiatan outbound. Mereka mulai menandai sebuah tempat dengan batu dan tongkat agar mudah untuk mengingat. Dan memang di setiap perjalanan yang mereka lalui, mereka selalu menandai dengan tali rafia dan tanda panah ketika menemui persimpangan jalan. Namun di saat itu Anis dan Ocat merasa bahwa jalur yang mereka lewati bersama yang lain agak berbeda dari seminggu yang lalu ketika mereka melakukan survei. Anis dan Ocat mencoba berpikir positif bahwa jalur yang mereka lewati adalah jalur yang sebenarnya. Hanya nampak berbeda karena memang kondisi jalur yang mulai gelap. Keanehan pun muncul ketika Anis mencoba menghubungi panitia yang berada di base camp dengan HT yang dibawanya. Kala itu HT tidak berfungsi, padahal indikator baterai masih dalam keadaan penuh. Anis masih terus mencoba mengotak-atik HT dan berusaha menghubungi panitia yang lain. Sempat terhubung, namun setiap kata yang Anis ucapkan, HT itu mati dengan sendirinya. Anis pun masih mencoba berpikir positif. Mungkin karena faktor hujan membuat HT tidak berfungsi normal, apalagi posisi di tengah hutan membuat HT tidak bisa menangkap sinyal secara sempurna. Tepat sebelum maghrib, sekitar jam 17.30, sampailah mereka di sebuah lapangan terbuka. Disinilah Anis akhirnya merasa lega. Anis teringat ketika survei seminggu sebelumnya, dia sempat tiba di lapangan terbuka itu, namun dari arah yang sebaliknya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan melaksanakan sholat. Selesai sholat maghrib, mungkin karena udara yang cukup dingin dan baju mereka yang basah karena hujan, Maya merasakan hal yang sama seperti Ayu. Ya, Maya merasakan badannya lemas, pusing, bahkan sekujur tubuhnya gemetar dan wajahnya mulai nampak pucat. Junet dan beberapa orang lain pun mencoba membantu Maya agar tidak bertambah parah kondisinya. Sementara Anis dan Ocat mencoba mencari jalur yang pernah mereka lewati seminggu yang sebelumnya.
Anis dan Ocat pun mencari jalur karena memang ada dua cabang jalan dan memastikan jalur mana yang benar untuk menuju jalan keluar ke arah jalan raya. Anis berdiskusi dengan Ocat untuk meyakinkan jalur mana yang benar. Anis pun kemudian mengingat ketika survei pertama kali dari arah sebaliknya atau bisa dibilang dari arah masuk jalan raya. Ia pun mulai berjalan menyusuri jalan setapak seperti jalur petani yang menembus ke pematang sawah. Jalur petani itulah yang ujungnya adalah lapangan di mana mereka berada saat itu. Ketika mereka berdua mencoba jalur pertama, Anis pun menemukan jalur setapak yang mirip dengan jalur dari arah jalan raya. Anis dan Ocat segera menyusuri jalan itu. Mereka terus berjalan dan anehnya bukannya menembus pematang sawah. Lama-kelamaan semak belukar malah semakin lebat dengan Anis yang masih berusaha menembus semak belukar dengan kedua tangannya. Namun apa dikata, beberapa langkah kemudian Anis dan Ocat merasa semak belukar di depannya semakin lebat. Bahkan kedua tangannya sudah tidak sanggup lagi untuk menebas semak belukar tersebut. Mereka berdua merasa ada yang janggal dengan jalur itu karena logika mereka berkata jalur ini tidak mungkin dilewati manusia. Ya, seperti sudah beberapa tahun tidak pernah dilewati manusia. Ini kok kayaknya jalan buntu ya, Cat? Padahal kan jalan ini adalah jalan setapak pas kemarin kita lewat, ucap Anis sambil melihat daerah sekelilingnya. Ya, aku juga ngerasa gitu. Fix, ini jalan buntu. Ayo kita putar balik saja. Mulai takut nih aku, jelas. Ocat yang ternyata merasakan hal yang sama dengan Anis. Pada saat itu, Anis merasakan hal sangat janggal dengan jalan yang dilewatinya. Padahal dia benar-benar ingat di mana jalan itulah yang menuju ke arah jalan raya. Bahkan di saat Anis mencoba membuka semak belukar, bulu kuduknya sempat berdiri beberapa kali. Apalagi ketika dia melihat semak belukar yang menjulang tinggi melebihi tubuhnya. Anis dan Ocat pun memutuskan untuk kembali ke arah lapangan terbuka dan memberitahu yang lain bahwa jalan pertama buntu dan tidak ada jalan keluar karena tertutupi semak belukar yang lebat. Yuni dan Lia yang mendengar kabar dari Anis sontak menangis. Mereka meyakini bahwa saat itu benar-benar tersesat dan tidak bisa kembali ke bumi perkemahan. Pak Anto pun sebagai guru tidak tinggal diam. Dia mencoba menenangkan dan meyakinkan bahwa pasti akan ada jalan keluar menuju ke bumi perkemahan. Bingung dan takut, itulah yang dirasakan Anis saat itu karena jalan yang ia yakini menuju jalan keluar ternyata hanyalah jalan buntu. Apalagi HT yang ia bawa kala itu sudah benar-benar tidak berfungsi, yang sebenarnya sangat berguna untuk menghubungi panitia lain untuk meminta petunjuk jalan. Mereka sempat berdiskusi antara kembali ke jalur sebelumnya atau memilih jalur kedua. Akhirnya Pak Anto memutuskan untuk berjalan menyusuri jalur kedua dengan pertimbangan apabila melewati jalur yang sebelumnya akan sangat memakan waktu. Sudah, kita lewat jalur mobil saja. Cuma itu jalan yang ke arah bawah. Jelas Pak Anto mencoba menenangkan yang lain. Memang di jalur kedua ini dianggap sebagai jalur mobil karena saat itu mereka melihat bekas galian ban mobil dan adanya dua jalan beton yang di tengahnya terbelah oleh tanah yang dipenuhi rerumputan. Tapi jalur ini bukanlah jalan menuju ke bumi perkemahan, melainkan jalan yang menembus ke desa lain. Dan dari 8 orang ini belum pernah ada yang melewati jalur ini. Anis dan yang lain mengiyakan pilihan Pak Anto. Dalam logika mereka saat itu akan menemukan rumah warga ketika memilih jalan turun. Mulailah langkah demi langkah berjalan beriringan. 2 di depan, yaitu Pak Anto dan Ocat. 5 orang di tengah, Maya, Lia, Yuni, Anis, Reza, dan Junet yang berada di paling belakang. Mulailah muncul rasa was-was. Apalagi ketiga perempuan, Lia dan Yuni, yang sudah terlihat pucat karena takut tidak menemukan jalan keluar, ditambah Maya yang kondisinya semakin memburuk. Anis dan yang lain mencoba menghibur ketiga perempuan dengan bernyanyi sekeras mungkin dan melemparkan candaan untuk mengalihkan rasa takut mereka, sembari berharap ada yang mendengar suara mereka dari kejauhan. Sekitar 30 menit berlalu. Dengan nyanyian dan candaan yang selalu mereka lontarkan, tiba-tiba Junet yang berada di posisi paling belakang meremas bahu Reza yang berada persis di depannya. Langkah Reza sontak terhenti. "Ada apa, Jun?" tanya Reza yang terkejut dan seketika menatap Junet seperti kebingungan mencari sesuatu di sekelilingnya. Udah gak apa-apa. Udah, lihat depan aja," jawab Junet lagi.
Junet dan Reza pun melanjutkan langkah mereka dengan Reza yang kala itu masih kebingungan kenapa tadi Junet tiba-tiba meremas bahunya. Tak lama berselang, giliran Anis yang melihat tingkah aneh Junet. Junet berjalan tersendat seperti ada sesuatu yang menghalanginya di sela-sela kakinya, bahkan sempat membuatnya terpleset beberapa kali. "Kamu kenapa sih, Jun? Sakit?" tanya Anis pada Junet. "Oh, enggak apa-apa," jawab Junet dengan posisi kepala ke bawah seperti tidak ingin menatap ke arah depan. Udah Nis, terus aja, gak usah lihat ke belakang," Reza yang mencoba meyakinkan Anis kali itu. Reza merasa bukan hanya dia yang menganggap tingkah aneh Junet, apalagi ketika melihat Anis yang tersadar dengan langkah kaki Junet yang seperti tersendat beberapa kali. Dalam perjalanan itu, Reza sempat menduga-duga kenapa Junet bertingkah seperti itu. Puncaknya, Reza teringat sebuah obrolan di kantin SMA bersama seorang Junet. Reza ingat betul, Junet pernah bercerita bahwa dia punya keistimewaan dalam penglihatannya, dalam tanda kutip. Disinilah Reza pun mulai mengerti kenapa Junet bertingkah aneh. Namun Reza tidak berani menanyakan apa yang sebenarnya Junet lihat pada saat itu, apalagi masih berada di tengah hutan dan masih terus mencari jalan keluar. Mereka terus berjalan turun dan muncullah sebuah harapan ketika Anis mulai melihat sebuah titik cahaya dari kejauhan. "Ah, itu ada lampu, Pak. Itu sepertinya rumah warga." Langkah kaki mereka semakin cepat menuju arah cahaya itu, namun aneh, ketika mereka terus berjalan menuju titik cahaya, mereka merasa titik cahaya itu semakin lama semakin menjauh, dan jalan yang mereka lewati sepertinya tidak berujung. Anehnya lagi, bukannya vegetasi semakin berkurang, malah sebaliknya, vegetasi di sekitar semakin lama semakin lebat seperti mengarah kembali ke dalam hutan. Namun mereka tetap harus berjalan dan yakin akan menemukan sebuah rumah. Terus berjalan dan mereka terus berjalan hingga akhirnya harapan untuk menemukan pemukiman menjadi sebuah kenyataan ketika mereka melihat sebuah rumah, atau bisa dibilang satu-satunya rumah tepat di mana mereka bertemu dengan sebuah jalan yang bercabang. Ada dua jalan, ke arah kiri dan lurus, dan rumah yang mereka lihat adalah menuju arah kiri. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung mengambil jalur kiri untuk menuju ke arah rumah itu. Dengan melihat kondisi mereka yang sudah kelelahan dan baju yang lembab karena diguyur hujan sepanjang perjalanan, Panto pun berinisiatif untuk mengetuk rumah dengan tujuan meminta air dan meminta izin beristirahat sejenak di rumah tersebut. Lega sekali menemukan sebuah rumah setelah berjalan tak tentu arah dengan segala kejanggalan-kejanggalan. Akhirnya mereka pun bisa mengistirahatkan badan dan bisa membersihkan badan sambil membuang hajat yang sudah mereka tahan beberapa jam lamanya. Akan tetapi, disinilah sebenarnya puncak dari perjalanan janggal mereka. Diketuklah pintu rumah itu. Tak lama keluarlah seorang ibu-ibu berkerudung berperawakan kurus dengan menggendong seorang bayi dan dua anak kecil yang mengikuti sang ibu dari belakangnya. Semua terlihat normal, tanpa keanehan apapun. Dari bentuk rumah terlihat normal, bahkan hampir mirip rumah biasa. Dan dari perawakan sosok ibu sang pemilik rumah juga benar-benar biasa saja, karena tidak ada rasa curiga sedikit pun pada saat itu. Hanya saja rumah itu memang berada agak jauh dari pemukiman padat di bawahnya. Rumah itu berada di batas vegetasi dan rumah itu adalah rumah satu-satunya yang berada di sana. Panto pun menemui sang ibu dan menjelaskan bahwa mereka sempat tersesat dan meminta izin untuk beristirahat sejenak. Sang ibu pun mempersilahkan mereka semua untuk duduk di teras rumah terkecuali Junet yang duduk terpisah dan menjauh dari yang lain. Dan tak lama kemudian, sang ibu pun keluar dari dalam rumah sambil membawa nampan yang berisikan 8 cangkir kopi dan sebuah toples biskuit. Ketika mereka menikmati hidangan kopi dan biskuit itu dengan lahap, Anis merasakan kenikmatan kopi yang ia minum. Sangat nikmat, dengan rasa manis yang pas. Bahkan ia merasa jika kopi itu seperti menjadi energi dari badan yang lelah setelah perjalanan yang cukup panjang. Walaupun saat itu sempat terbesit dalam pikiran dengan keheranan dengan biskuit yang ia makan, karena di dalam kaleng itu sepertinya tidak ada biskuit yang utuh, hanya terdapat potongan-potongan biskuit di dalamnya.
Za, kenapa biskuitnya hancur semua ya? Iya tuh, aku juga mikir gitu. Kayaknya udah dimakanin sama anak-anaknya dulu deh. Candaan yang terlontar dari Anis kepada Reza tentang biskuit itu. Sempat ada obrolan antara Pak Anto dan sosok sang ibu. Bahkan si ibu sempat menanyakan datang dari mana dan bertanya kenapa bisa tersesat di dalam hutan. Obrolan itu pun berlanjut hingga Pak Anto bertanya di manakah sang suami berada. Karena memang dari pertama kali datang hingga kopi yang semakin lama semakin berkurang, mereka semua tidak melihat adanya sang suami dari ibu itu. Bapaknya di mana ya, Bu? Kok saya belum lihat dari tadi? Oh, bapak lagi di masjid, Pak. Isyaan di masjid. Begitulah penuturan sosok si ibu ketika ditanya di mana suaminya berada. Di sisi lain, Reza, Ocat, dan Anis melihat tingkah Junet yang semakin aneh saja. Junet seperti memikirkan sesuatu dan lebih sering menunjukkan tatapan yang kosong. Junet bahkan tidak mau meminum kopi yang sudah disuguhkan. Bahkan dia seperti menolak menatap ke arah teman-teman lain, tepatnya ke arah rumah. Sempat dipaksa, namun Junet tetap menolak dan lebih memilih tidur di sebuah tangga rumah. Sempat ada kecurigaan, namun Reza meyakinkan yang lain bahwa Junet hanya kelelahan karena perjalanan tadi. Walaupun pada saat itu Reza sempat berpikir, apakah ada sesuatu dari rumah dan sosok sang ibu yang menolong mereka. Tapi saat itu Reza lebih memilih berpikir positif dan tidak akan menduga yang tidak-tidak. Memang setelah kejadian di mana Junet meremas bau Reza, Junet lebih sering diam, dan ketika mereka menemukan sebuah rumah, tidak ada raut ekspresi kebahagiaan dari wajahnya. Berbanding terbalik dengan yang lain, bahkan seorang Pak Anto yang dikenal tegas pun kegirangan karena berhasil menemukan rumah setelah tersesat lama di dalam hutan. Kala itu jam menunjukkan pukul 20.30. Pak Anto kala itu meminta izin kepada sang ibu dan berterima kasih sudah diberikan tumpangan dan segala sajian yang diberikan. Anis dan yang lain pun berpamitan dan juga sempat mencium tangan sang ibu sebelum pergi dari rumah tersebut. Net, ayo bangun, pulang. Reza mencoba membangunkan Junet yang tertidur pulas di sebuah tangga rumah. Reza heran dengan tingkah Junet. Junet yang seketika terbangun dari tidurnya tidak mau berpamitan dengan sang ibu. Junet memilih langsung pergi dan tidak mau melihat ke arah rumah sama sekali. Bahkan dia pun meninggalkan secangkir kopi yang masih utuh. Walaupun Anis yang melihat kopi Junet langsung meminum habis kopi itu tanpa tersisa sedikit pun. Mereka pun semua berpamitan dan berjalan menuju pemukiman dengan menyusuri jalan setapak. Energi yang semula hilang sekarang sudah terisi kembali dan kebahagiaan pun menyelimuti mereka semua. Hingga beberapa meter mereka berjalan, mereka pun berpapasan dengan seorang bapak-bapak yang terlihat mengarah menuju rumah sang ibu. Monggo Pak, monggo. Di situ beberapa dari mereka sempat berpikir bahwa bapak-bapak itu adalah suami dari sang ibu, karena arah di mana sosok bapak itu berjalan adalah arah di mana hanya ada satu rumah, yaitu rumah sang ibu tadi berada. Berjalan langkah demi langkah, Ocat yang berada di paling belakang sempat terkejut melihat sebuah lumbung yang mirip dengan lumbung di belakang pendopo base camp. Saat itu Ocat melihat dengan jelas lumbung yang hampir sama, namun anehnya di depan lumbung terdapat topeng berwujud leak dengan taring dan hiasan bulu yang panjang. Bukan hanya satu topeng, namun terdapat puluhan topeng yang berjejer di lumbung itu. Ocat yang berada di paling belakang sangat kebingungan. Dia melihat teman-teman yang lain seperti tidak melihat lumbung itu, bahkan menoleh pun tidak sama sekali. Ketika dia berhenti sepersekian detik untuk mengamati lumbung, dia pun ditegur oleh Pak Anto karena menghentikan langkahnya. Dan ketika mereka pun sudah memasuki menuju pemukiman, Anis teringat dengan HT yang sudah tidak berfungsi di perjalanan tadi. Anis pun mencoba menyalakan HT dan betapa kagetnya HT kini berfungsi dengan normal, tidak ada gangguan sedikit pun. Bahkan saat itu Anis berhasil menghubungi panitia yang ada di base camp dan meminta jemputan tepat di sebuah jalan besar. Anis bertanya-tanya, kenapa HT tiba-tiba saja berfungsi, padahal di saat perjalanan tadi HT tidak bisa dihidupkan sama sekali. Sudahlah, yang penting sudah sampai base camp. Begitulah kalimat yang diungkapkan Anis kala itu.
Singkat cerita, 7 orang yaitu Anis, Ocat, Junet, Reza, Yuni, Maya, dan Lia diberikan kelonggaran untuk tidak ikut acara di hari kedua. Mereka semua diminta untuk beristirahat karena tenaga yang cukup terkuras di hari sebelumnya. Di siang harinya, Anis yang sudah turun dari pemukiman terkejut mendengar kabar Yuni, Maya, dan Lia. Air matanya pecah hingga membuat Maya hampir jatuh pingsan. Anis mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Usut punya usut, malam sebelumnya setelah mereka sampai di base camp, Pak Anto memberi kabar kepada kepala sekolah dan beberapa guru bahwa mereka sempat tersesat ketika melakukan survei jalur outbound. Pak Anto di sini juga menjelaskan bahwa mereka menemukan rumah dengan ibu yang memberikan tumpangan dan sempat memberikan mereka makanan minum. Mendengarkan kabar itu, kepala sekolah dan beberapa guru pun berinisiatif untuk mengucapkan rasa terima kasih karena sang ibu yang sudah menolong beberapa siswa yang tersesat. Mereka mencoba akan mendatangi rumah sang ibu sesuai dengan arahan dari Pak Anto. Setelah mencoba untuk mendatangi rumah sang ibu, kepala sekolah dan beberapa guru pun mendatangi bumi perkemahan dan kebetulan bertemu dengan Yuni, Maya, Lia, dan Pak Anto yang kala itu sedang berkumpul di pendopo. Disitulah muncul sebuah pertanyaan besar. Pak Anto yakin ketemu rumah sama ibu yang diceritain tadi malam? Tanya salah seorang guru. Yakin Pak, kita kemarin ketemu sama rumah. Saya sama anak-anak juga ketemu kok sama ibu yang saya ceritain Pak. Jawab Pak Anto meyakinkan kesaksiannya. Memangnya kenapa Bu? Kita benar-benar ketemu kok, tanya Lia dengan raut wajah yang kebingungan. Disitulah sang guru akhirnya menjelaskan bahwa ketika mencoba mendatangi rumah sang ibu, ternyata titik rumah yang dimaksudkan Pak Anto hanyalah berupa tanah lapang dan beberapa pohon. Bahkan sang guru sempat menanyakan kepada warga sekitar dan memang tidak ada rumah sama sekali di situ. Salah seorang warga juga menjelaskan bahwa daerah itu sangat sekali jarang dilalui warga, karena pada dasarnya daerah itu bukanlah jalur utama warga karena di belakang tanah lapang itu langsung berbatasan dengan hutan. Yuni, Maya, dan Lia yang mendengar cerita dari sang guru itu pun sontak menangis. Bahkan Maya sangat histeris karena tidak menyangka jika apa yang dilihatnya bukanlah sesuatu yang nyata. Pak Anto yang tidak percaya kemudian kembali lagi ke rumah yang ia satroni tadi malam. Ketika berjalan dengan jalan yang sama malam itu, ketidakpercayaan Pak Anto pun seketika buyar ketika titik di mana rumah itu berada benar-benarlah hanya sebuah tanah lapang. Pak Anto sempat shock dengan apa yang dilihatnya, namun kala itu Pak Anto mencoba mencari informasi tentang rumah sang ibu. Dan ternyata pernah ada cerita di mana seorang ustadz diminta untuk mengisi pengajian oleh seorang ibu-ibu di titik alamat yang sama. Saat sang ustadz mendatangi rumah itu, sesampainya di sana sang ustadz hanya menemui sebuah tanah lapang. Dan berjalan beberapa hari setelah acara perkemahan dilakukan, cerita tentang rumah dan sang ibu yang misterius itu menjadi bahan pembicaraan di kalangan semua siswa di sekolah. Anis, Ocat, Reza yang langsung mengalami hal itu masih antara percaya dan tidak percaya karena apa yang mereka lihat dan apa yang mereka makan itu benar-benar nyata. Yuni, Maya, dan Lia bahkan tidak mau berkomentar apapun saat itu karena merasa takut dan trauma dengan apa yang sudah mereka alami. Namun Reza dan Ocat yang memang paling dekat dengan Junet sempat mencoba menanyakan kepada Junet yang memang dikenal punya kelebihan. Dari pembicaraan mereka berdua, Junet tidak mau membicarakan soal rumah dan ibu yang sudah mereka temui saat itu. Junet berkata bahwa dari awal perjalanan memang sudah terasa aneh, apalagi setelah Ayu sakit. Perjalanan mulai terasa berbeda dengan cuaca yang ekstrim dan jalan yang nampak berbeda. Junet juga bercerita, ketika dia meremas tangan Reza, Junet kala itu melihat sosok leak besar berwarna hitam yang sempat lewat di depannya, yang membuat badannya agak oleng dan sempat terjatuh hingga meremas tangan Reza. Sosok leak ini sama dengan topeng yang dilihat Ocat di lumbung sepulangnya dari rumah sang ibu. Dan setelah itu Junet merasa ada sesosok hitam yang selalu saja mengikutinya dan sempat memberi arah jalan mana yang benar. Ocat dan Reza yang mendengar cerita dari Junet sempat mengaitkan sosok hitam dengan sosok rumah dan ibu yang mereka temui. Tetapi itu semua hanyalah sebuah dugaan. Tak lama berselang,
Mereka berdua bertemu dengan Anis dan menceritakan semua kesaksian Junet. Anis di sini mempunyai pertanyaan besar dalam benaknya, apalagi setelah mendengar cerita dari Reza dan Ocat. Kemudian Anis pun teringat dengan tetangganya yang bernama Pak Roni. Ya, Pak Roni ini memang terkenal dianggap sebagai orang yang mengerti dengan hal-hal mistis. Anis pun menemuinya dan mulai menceritakan semua yang sudah dialami ketika melakukan perkemahan. Pak Roni memejamkan mata dan kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya Anis temui. Pak Roni menjelaskan bahwa sebenarnya Anis dan teman-temannya sudah diberikan peringatan dari awal. Dari kejadian suara kaki di pendopo, cuaca yang tiba-tiba berubah ekstrim, dan juga ketika Ayu jatuh sakit. Sebenarnya itu semua adalah sebuah peringatan agar tidak lagi melanjutkan perjalanan. Namun di situ Pak Roni juga menjelaskan bahwasanya Junet di situ berperan penting ketika mereka melakukan perjalanan survei jalur kala itu. Bisa dibilang Junet sudah mengerti jika mereka diarahkan menuju ke rumah tersebut. Dan sebuah rumah dan sosok ibu yang ditemui Anis sebenarnya adalah penyelamat mereka, dan memang apa yang dilihat mereka ternyata hanyalah halusinasi semata. Sosok ibu itu sebenarnya adalah sosok hitam yang telah mengikuti Junet setelah melihat sosok Leak. Sosok hitam itu tepatnya bersemayam di sebuah pohon besar tepat yang berada di tanah lapang itu. Pertanyaan Anis yang paling besar adalah, sebenarnya wujud kopi yang ia minum dan biskuit itu apa? Di sini jawaban yang cukup menyengangkan dari Pak Roni. Pak Roni menjelaskan bahwa kopi yang sudah ia dan teman-temannya minum sebenarnya adalah air kotoran yang berwarna hitam pekat, dan biskuit itu adalah potongan serbuk kayu. Anis masih belum percaya dengan penjelasan Pak Roni, karena pada saat itu Anis merasa jika kopi yang ia minum benar-benar sudah menambah energinya yang hilang. Bahkan Anis masih ingat dengan rasa dan aftertaste dari kopi tersebut. Akan tetapi dari penjelasan Pak Roni soal biskuit yang disuguhkan, Anis merasa sesuai dengan apa yang dilihat kala itu. Karena ketika Anis memakan biskuit tersebut, semua biskuit hanya terdapat potongan kecil dan tidak ada biskuit yang utuh. Logika Anis berkata, kemungkinan dalam sebuah toples biskuit seharusnya ada 1 atau 2 buah biskuit yang terlihat utuh. Akan tetapi di dalam toples tersebut semua biskuit berbentuk potongan kecil. Tidak hanya Anis, Reza pun juga merasakan hal yang sama kala itu. Memang cerita dari Anis masih banyak pertanyaan yang belum terjawab hingga saat ini. Apalagi yang menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya dilihat Junet kala itu ketika bertemu dengan sosok rumah dan sang ibu. Apabila dilihat dari tempat yang digunakan untuk kegiatan berkemah, konon dulunya adalah tempat para danyang dan sering digunakan sebagai ritual. Dan konon katanya dulu ada orang sakti yang pernah berencana akan mengubah tempat itu sebagai sesuatu yang besar, namun urung dilakukan karena sudah diketahui orang lain. Pengalaman ini membuat Anis dan teman-temannya, bahkan Pak gurunya Pak Anto, tidak akan pernah melupakan seumur hidupnya. Semua masih terekam dengan baik di kepala mereka masing-masing. Selesai. Ya, itu tadi kisahnya, sungguh luar biasa. Di sini tidak menunjukkan sosok hantu, sosok yang menyeramkan, tapi dapat ya, kesan horornya dapat banget. Dan pastinya seperti biasa banyak hikmah yang bisa didapat dari kisah ini. Tapi kalau menurut saya yang poin paling penting di sini adalah poin yang paling penting. Ini bagi saya, tapi nanti teman-teman bisa juga berkomentar yang lain di dalam kolom komentar, silakan. Yang paling penting adalah bahwa mereka semua 8 orang ini sudah kembali dalam keadaan yang sehat dan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Apapun yang terjadi dalam perjalanan mereka terkait sosok ibu misterius dan rumah misterius itu ada bagian dari bunga-bunga dari perjalanan. Tidak perlu juga kita menelisik itu bahwa apakah itu hal gaib, apakah itu hal mistis. Yang jelas apapun sosok itu, bagaimanapun rumah itu, itulah yang telah menyelamatkan mereka. Jadi sebuah
tindakan penyelamatan bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, bahkan dengan hal-hal yang sepertinya tidak masuk dengan logika kita. Dan itu saja. Jadi silakan teman-teman yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar atau hanya untuk sekedar saling menyapa. Buat yang suka dengan kisah ini silakan bisa diklik tombol jempol, tombol like-nya, dan mungkin buat yang belum subscribe ya, bisa diklik tombol merah subscribe-nya dan diklik tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Kami upload setiap harinya, setiap hari di jam 7 malam ya. Dan di akhir kata sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam pembawaan kisahnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.